Halo teman-teman semua, kali ini aku mau bahas lagi buku Hard Lesson. Dan kali ini analogi atau pesan Tuhan berupa vision yang aku mau bagikan adalah tentang analogi penyembahan. Vision ini yang didapatkan oleh pendoa di gereja kami, Overcomer Church, bercerita seperti ini. Suatu ketika pendoa ini dibawa ke sebuah ruangan yang begitu putih dan di dalamnya ada 3 buah keran. Tuhan Yesus berkata, "Putarlah setiap keran tersebut." Lalu pendoa ini memutar keran yang pertama dan airnya keluar setetes demi setetes. Tuhan Yesus berkata, "Setiap keran ini mewakili gereja-gerejaku yang menyembah." Keran pertama adalah gereja-gerejaku yang hanya fokus menyembah di tubuh dan di jiwa mereka. Kemudian pendoa ini melihat ribuan orang mengantri mau mengambil air setetes-setetes ini dari keran tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, "Coba minum airnya, nak." Waktu saya minum pendoa ini, merasakan airnya manis sekali. Lalu Tuhan berkata, 80% di Indonesia, terutama penyembah di generasi muda, mereka ada di titik menyembah di jiwa. Mereka menganggap mereka adalah penyembah yang sejati. Ribuan orang mengantri di sana karena airnya begitu manis di jiwa mereka. Tetapi penyembah yang hanya menyembah di jiwa tidak bisa mengalirkan air yang menerobos, yang membawa kemenangan maupun membalikan keadaan. Overcomer, janganlah hanya menjadi penyembah di jiwa, disukai banyak orang tetapi tidak bisa memenangkan banyak hal. Sekarang bukalah keran yang kedua, kata Tuhan kepada pendoa ini. Ketika pendoa ini membuka keran yang kedua, dia dapat melihat ada air yang begitu deras, tetapi ada percikan-percikan kotor dan seketika hanya ratusan orang bahkan puluhan yang mengantri di sana. Tuhan Yesus berkata, keran kedua ini mewakili para penyembah di dalam roh. Kenapa mereka yang mengantri lebih sedikit? Karena penyembahan di dalam roh sudah banyak ditinggalkan. Padahal airku yang deras kuberikan kalau mereka mau menyembah di dalam roh. Penyembahan di dalam roh mendatangkan korban, persembahan, dan harga tertentu. Kebanyakan generasi-generasi pendahululah yang mempertahankan sikap penyembahan yang benar ini. Lalu pendoa ini berkata, "Tuhan, kalau ini adalah sikap penyembahan di dalam roh, mengapa ada percikan air kotor di situ, Tuhan?" Tuhan Yesus tersenyum dan berkata, "Karena keran-keran gerejaku tidak lagi bersatu. Mereka berlomba menjadi siapa yang terbesar, sehingga ada yang kotor di dalamnya. Dan airku ini yang kupercayakan tidak jadi sepenuhnya murni." Ketidaksatuan membuat keran air itu menjadi kotor dan tidak teratur. Sungguh disayangkan. Sekarang bukalah keran yang ketiga. Ketika pendoa ini membuka keran yang ketiga, airnya murni, deras, dan begitu indah. Tetapi pendoa ini melihat tidak ada yang mengantri di sana. Lalu Tuhan Yesus sendiri yang membawa bejana, mengisi bejananya dengan air dan meminumnya. Tuhan Yesus berkata, keran air ketiga ini adalah penyembahan di Overcomer. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Persatuan, kehambaan, dan iman. Keran yang begitu bersih yang dijaga oleh gembala kalian, Pastor Barry, keran yang mengalirkan air Tuhan dan membuat Tuhan juga meminumnya sebagai persembahan yang harum serta berkenan di hati Tuhan. Saat Tuhan meminumnya, Tuhan akan bergerak bersama bala tentara untuk membagikan air ini ke satu bangsa, ke jiwa-jiwa yang membutuhkan. Penyembahan yang membuat Tuhan berjalan mengalirkan air ini, penyembahan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan penyembahan inilah yang diinginkan oleh Tuhan di bangsa ini, Indonesia. Oleh sebab itu, tugas setiap kalian, Overcomer, tidaklah mudah. Pertama, semua yang telah gembala kalian bangun. Kedua, persiapkan diri kalian, khususnya para worshiper yang akan kutugaskan dan akan kuutus membawa air lewat penyembahan setiap yang dinaikkan. Dan yang ketiga adalah tetaplah setia melakukannya. Worshiper akan melihat bagaimana penyembahan di dalam roh dan kebenaran akan Tuhan bangkitkan di tengah-tengah setiap kita, membawa air lawatan sampai revival terakhir di Overcomer. Para worshiper, hendaklah kalian menjadi keran yang bersih yang dapat Tuhan percaya. So, penyembahan yang ada di Overcomer adalah penyembahan yang another level. Mungkin orang-orang dapat berkata bahwa kok lama, kok
nggak selesai-selesai. Tapi itu apa? Itu adalah jiwa yang harus kita lawan ketika kita merasa kayak memikirkan hal yang lain, mulai nggak fokus. Karena sesungguhnya penyembahan di Overcomer itu adalah mengalirkan air yang bahkan diminum oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan pun disenangkan dari setiap penyembahan di Overcomer. So hargai warisan ilahi dari gembala kita ini yang sangat berharga, yang harus kita pegang dan kita jaga, yaitu menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Apalagi sebagai worshiper, hendaklah kita menjaga setiap kesatuan kita, menyembah dengan kesatuan, dengan iman, dan dengan kehambaan. Itu yang akan membuat janji Tuhan dinyatakan sampai lawatan dan revival itu terjadi atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa. Itu aja yang aku mau share kali ini. Semoga ini memberkati. See you and God bless you. Bye bye.